Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada dua materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah sejarah kerajaan Banten. Yang kedua adalah sejarah Makassar atau yang dikenal dengan Goa dan Talo. Yang pertama itu kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra daripada Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa hingga akhirnya nanti Belanda atau VOC datang untuk memecah belah kerajaan tersebut. Sedangkan kerajaan Makassar atau yang dikenal dengan Goa Talo tadi, itu rajanya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin yang diberikan gelar ayam jantan dari timur. Pada masa pemerintahannya ini, Belanda berusaha memecah belah dengan memihak Arupalaka. Jadi, supaya kamu mengetahui lebih lanjut tentang kisah kerajaan Banten dan kerajaan Makassar, silahkan Anda simak penjelasan video berikut ini. Yang pertama adalah sejarah kerajaan Banten. Sejarah lahirnya kerajaan Banten. Kesultanan Banten. Pada masa-masa awal, Banten masih menjadi wilayah bawahan Kesultanan Demak. Sebelumnya, wilayah yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah bagian dari wilayah Pajajaran. Pusat pemerintahan Pajajaran terletak di Pakuan atau yang kamu kenal sekarang sebagai Kota Bogor. Tahun 1525, pasukan Demak memulai ekspedisi militer melalui jalur laut berhasil menguasai Banten. Sultan Trenggono menunjuk Fatahillah sebagai pemimpin penaklukan Banten. Tahun 1526, Banten secara resmi menjadi wilayah setingkat kadipaten di bawah pimpinan Sultan Demak. Pelabuhan Banten yang strategis berkembang tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Islam. Fatahillah lebih banyak terlibat dalam pengislaman di wilayah Banten. Selama masa tersebut, Islam mulai menyebar dari utara pesisir ke selatan. Meskipun sudah menguasai Sunda Kelapa dan Banten, namun pasukan Demak tidak melanjutkan ekspedisi militernya ke selatan. Aksi-aksi militer Demak lebih fokus untuk menghadapi Portugis di Pulau Jawa. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat lalu digantikan oleh Sunan Prawoto. Wafatnya Sultan Trenggono belum mempengaruhi hubungan Demak dengan Kadipaten Banten. Banten masih menjadi bagian daripada Kesultanan Demak. Sunan Prawoto tidak lama memimpin kerajaan ataupun Kesultanan Demak. Kudeta yang dilakukan oleh Adipati Jipang membuat pemimpin Demak tersebut meninggal dunia. Adipati Pajang yaitu Hadiwijaya berhasil melakukan pembalasan dengan menyingkirkan Adipati Jipang. Tragedi kudeta itu mengakhiri sepak terjang Kesultanan Demak. Kekuasaan selanjutnya bergeser ke Pajang. Dampaknya adalah beberapa bekas wilayah bawahan Demak mendirikan kerajaan baru. Tahun 1552, Fatahillah meninggalkan Banten dan berpindah ke Cirebon. Kepemimpinan Banten dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang secara resmi memproklamasikan berdirinya Kesultanan Banten. Dan ini menandakan bahwa Sultan Hasanuddin menjadi sultan pertama di kerajaan Banten. Kita lihat bagaimana masa pemerintahan pada masa Maulana Hasanuddin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Maulana Hasanuddin adalah sultan pertama Banten. Pada masa pemerintahannya, Banten berhasil menguasai Lampung, Bengkulu yang merupakan penghasil rempah-rempah yaitu lada. Sultan Maulana Hasanuddin juga berhasil membangun pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang, baik itu pedagang lokal maupun pedagang internasional. Masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dianggap sebagai penguasa terbesar Kesultanan Banten.
beliau berhasil membawa Banten mencapai masa kejayaan. Pada masa ini, Banten menjalin hubungan yang terbuka dengan kerajaan yang berada di Makassar, Cirebon, Bangka, dan Indrapura. Perdagangan dengan Inggris, Prancis, dan Turki juga dibuka, sehingga monopoli Belanda atas rempah-rempah di Banten itu terganggu. Posisi Sultan Ageng Tirtayasa tentu merugikan Belanda, karena Belanda tidak bisa melakukan monopoli di wilayah Banten. Sehingga ketika ada konflik di kerajaan Banten, yaitu antara Pangeran Purbaya dan Sultan Haji, Belanda mendapat atau mendekati Sultan Haji dan menjanjikan Sultan Haji atas tahta kerajaan Banten. Mundur dan runtuhnya kerajaan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Ageng membawa Banten mencapai puncak kejayaannya. Tadi sudah dijelaskan, kekuatan militer Banten juga semakin tangguh. Ribuan prajurit direkrut serta dilatih dengan persenjataan yang modern, baik itu senapang, panjang, dan meriam. Angkatan Laut Kesultanan Banten juga tumbuh menjadi kekuatan militer yang sangat kuat di Nusantara. Kapal-kapal perang berukuran besar ini dilengkapi dengan meriam-meriam besar. Kekuatan militer Banten yang semakin besar tentu membuat VOC khawatir. VOC berusaha menambah kekuatan militernya. Tahun 1680, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya mengumumkan perang dengan VOC Belanda. VOC benar-benar terancam oleh Banten, hingga kemudian menemukan jalan keluar yang sangat brilian, yaitu konflik internal. Konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkota Sultan Haji, gubernur VOC yaitu Cornelis Spelman, berhasil memprovokasi putra mahkota. VOC dengan segala usahanya memberikan bantuan kepada putra Haji. Tentunya bantuan itu tidak gratis. Cornelis Spelman mengajukan beberapa syarat yang cukup berat. Salah satu syarat tersebut adalah monopoli perdagangan. Putra mahkota Banten setuju dengan syarat tersebut. Banten adalah bandar internasional dan dengan memonopoli peredaran tersebut akan memberikan untung yang sangat besar. VOC berhasil menembus istana Sultan yang sebelumnya sudah dilanda konflik keluarga. Sultan Ageng akhirnya mengalihkan perlawanannya di hutan-hutan dan pegunungan pada tahun 1683. Akhirnya VOC berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Disinilah Sultan Ageng kemudian dipenjara di Batavia hingga wafat pada tahun 1695. Setahun setelah tertangkapnya Sultan Ageng, putra mahkota yaitu Sultan Haji naik tahta menjadi Sultan Banten. Tahta yang dibayar dengan sangat mahal karena harus menerima kenyataan yang disepakati dengan VOC sebelumnya. Segala urusan baik dalam hal dalam dan luar negeri harus melalui persetujuan VOC. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan Banten. Letak Banten yang berada di Selat Malaka menjadikannya kerajaan yang sangat strategis, menjadi pusat perdagangan di Nusantara. Untuk memperbesar pengaruhnya, Banten menguasai penghasil-penghasil lada seperti wilayah Lampung dan Bengkulu. Kita juga tahu bahwa masyarakat Banten itu adalah masyarakat yang terkenal dengan perdagangannya. Di sana, pada tahun-tahun kerajaan Banten telah terdapat perkampungan-perkampungan seperti Kampung Pekojan, yaitu kampung orang Arab, dan Pecinan yang merupakan kampung pedagang yang berasal dari Cina. Kehidupan sosial budaya kerajaan Banten. Agama Islam itu berkembang pesat di Banten karena di Banten itu terdapat guru-guru agama Islam yang berasal dari tanah Arab. Tetapi tidak semua masyarakat Banten itu menerima ajaran agama tersebut. Ada sekelompok masyarakat yang tidak mau memeluk agama Islam dan memilih menyingkir ke arah pedalaman. Mereka adalah masyarakat Badui. Mereka tinggal di daerah yang disebut dengan Tanah Kenakes. Orang Badui menyebut dirinya adalah orang-orang Kejeroan. Ini adalah suku Badui yang merupakan kelompok masyarakat etnis Sunda yang masih hidup bersama alam di pegunungan Kendeng, Banten. Suku Badui ini terbagi atas dua golongan yang kamu kenal sekarang, yaitu Badui dalam dan Badui luar.
Perbedaan yang paling mencolok adalah di mana kalau Baduy dalam itu masih memegang teguh adat ataupun istiadat mereka, berbeda dengan Baduy luar yang sudah terpengaruh oleh perkembangan zaman. Pembahasan yang kedua adalah Kerajaan Makassar ataupun Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Makassar ataupun Goa Talo. Kesultanan Goa Talo terletak di wilayah yang sekarang kamu kenal sebagai Provinsi Sulawesi Selatan. Kesultanan Goa Talo tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Salah satu bangunan peninggalan kerajaan Goa Talo adalah Benteng Somba Opu yang masih tegak berdiri di kota Makassar saat ini. Sebelum jadi kerajaan, Goa adalah kerajaan yang sudah berdiri pada abad ke-14 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan nama Makassar yang berujuk pada nama wilayah di wilayah Goa. Pada masa abad ke-14 Masehi terdapat 9 desa yang membentuk pemerintahan bersama. 9 desa itu adalah Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agengjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Pemerintahan bersama itu dikenal sebagai Bate Salapang. Pada masa Raja ke-9 Goa, yaitu Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona, perdamaian tercapai antara wilayah Goa dan Talo. Perdamaian itu diikuti dengan penyatuan kekuasaan sehingga berubah menjadi Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar, karena kedua kerajaan tersebut adalah terdiri dari suku Makassar. Dalam penyatuan kekuasaan tersebut, dicapailah sebuah kesepakatan bahwa posisi raja itu dipegang oleh keturunan Raja Goa, sedangkan posisi Perdana Menteri dipegang oleh kekuatan keturunan Raja Talo. Daeng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona kemudian digantikan oleh putranya yaitu Imandrio Goao Karaeng Lakiung. Kerajaan Goa Talo terus memperluas wilayahnya. Wilayah-wilayah seperti Wajo, Sopeng, Alita, Mandar, dan Toli-Toli berhasil dikuasai oleh kerajaan Goa Talo. Sebagai kerajaan yang berada di pesisir, Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pada abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi, pelabuhan Goa Talo ramai dikunjungi oleh lalu lintas perdagangan internasional, terutama pedagang rempah-rempah. Berbagai bangsa datang dengan ciri khas masing-masing, tidak terkecuali pedagang Muslim. Goa Talo ketika itu menjadi tempat persinggahan dari pelayaran Sumatera, Jawa, dan Maluku. Kita lihat masa pemerintahan Sultan Malikus Said. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said, perkembangan Makassar maju pesat sebagai bandar transit perdagangan. Bahkan Sultan Muhammad Said juga pernah mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku berperang dengan Belanda. Sultan Malikus Said akhirnya nantinya wafat lalu digantikan oleh putranya yang bernama Hasanuddin. Hasanuddin sendiri ini terkenal sebagai raja yang sangat anti terhadap penjajah asing. Kita lihat bagaimana masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin naik tahta pada tahun 1653. Beliau berhasil membawa kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayahnya bahkan sampai ke Nusa Tenggara, Sumbawa maupun Flores. Bahkan kerajaan Bone yang terkenal kuat juga berhasil dikuasai oleh Hasanuddin. Keberanian Sultan Hasanuddin memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku mengakibatkan Belanda semakin terdesak. Oleh karena keberanian Sultan Hasanuddin tersebutlah Belanda memberikan gelar yaitu ayam jantan dari timur. Hancurnya kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar yang berjaya pada masa Sultan Hasanuddin mengakibatkan Belanda berpikir keras untuk menguasai kerajaan Makassar.
Sehingga pada tahun 1660 Makassar menghadapi pemberontakan dari penguasa Bone, yaitu Arung Palaka. Arung Palaka adalah penguasa Bone yang merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Makassar. Sultan Hasanuddin menyudahi pemberontakan itu dengan mengirimkan pasukan. Tapi Arung Palaka berhasil menyelamatkan diri beserta dengan sisa pasukannya. Arung Palaka meminta perlindungan kepada POC. Bahkan POC mengabulkan permohonan Arung Palaka beserta sisa pasukannya untuk tinggal di Batavia sementara waktu. Tahun 1666, 21 kapal perang Belanda ditambah pasukan Arung Palaka mendekati benteng Sombaopu. Pasukan gabungan tersebut dipimpin oleh Cornelis Spelman yang sangat terkenal dengan politik adu dombanya. Perang besar pun segera melanda Sombaopu. Puluhan kapal perang Gorontalo berperang habis-habisan mempertahankan ibu kota kerajaan. Pertempuran perang ini pun berlangsung selama hampir setahun dan memakan banyak korban jiwa. Kegigihan dan semangat Sultan Hasanuddin dalam memerangi Belanda membuat Belanda memberikannya gelar, yaitu ayam jantan dari timur. POC akhirnya menambah pasukannya yang diambil dari Batavia untuk menghadapi perlawanan daripada Sultan Hasanuddin. Akhirnya Sultan Hasanuddin pun dipaksa untuk tunduk dan menandatangani perjanjian Mongaya. Perjanjian Mongaya ini sangat merugikan kesultanan maupun kerajaan Makassar. Apa isi daripada perjanjian Mongaya yang merugikan kerajaan Makassar tersebut? Kita lihat isi daripada perjanjian Mongaya. Perjanjian Mongaya berisi beberapa hal. Yang pertama adalah POC ataupun company milik Belanda ini memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone maupun pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Kita lihat bagaimana kehidupan ekonomi kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim yang berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang beberapa faktor. Yang pertama, letaknya yang strategis, memiliki pelabuhan yang baik, dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, menyebabkan nanti banyak pedagang yang berpindah ke Indonesia bagian timur. Makassar juga menguasai pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan seperti Selayar, Buton, Sumbawa, dan Lombok.